Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat, Kang Ning sing penting ngaji semuanya. Kali ini adalah kisah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mana beliau pada saat masih mondok mungkin ya. Pada saat masih mondok di pesantrennya, di ponpesnya Mbah Khalil Bangkalan. Nah, saya dapat kisah ini dari mana? Saya dapat kisah ini dari grup Facebook, bukan grup, tepatnya dari halaman Facebook Ala NU. Nah, silakan teman-teman cari sendiri, nanti ada di Facebook Ala NU. Ala NU ini adalah halaman resmi, tepatnya ini sebetulnya seperti toko buku gitu ya, toko buku yang dari NU. Nah, biasanya sebelum postingan penjualan buku-buku, beliau ini memposting beberapa kisah-kisah. Nah, kisah ini yang sebentar lagi yang akan kita simak adalah dari sana. Nah, bagaimana kisahnya? Nanti teman-teman bisa lihat sendiri, bisa dengar sendiri, ada subtitlenya juga nanti di sini. Dan semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran. Nah, terima kasih. Mari kita simak kisahnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat si penting ngaji, semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua sholawat serta salam kita ajukan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat SPN, jangan lupa like, subscribe, dan share konten kami. Semoga bisa jadi ladang pahala bagi kita. Amin. Nah, kali ini adalah kisah karomah Mbah Hasyim ngaji 120 tahun, 40 tahun dengan Imam Syafi'i, 40 tahun dengan Imam Bukhari, dan 40 tahun dengan Imam Junaid dan Imam Ghazali. Ketika Mbah Hasyim nyantri di Bangkalan, beliau diberi tugas mengurusi kuda milik Mbah Khalil, hingga kesempatan untuk ngaji pun tidak banyak. Suatu hari Mbah Khalil kedatangan tamu dari Jawa, dan kebetulan dia seorang kiai, namun santrinya tak sampai ratusan, hanya puluhan saja. Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Mbah Khalil. Tamu itu pun berbicara, "Mbah Khalil, saya datang ke sini kiai, pertama niat silaturahmi, dan yang kedua, saya hendak menikahkan putri saya. Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan jodoh. Apalagi usia saya juga sudah ada di ambang pintu ajal, yang tak lama lagi Allah pasti memanggil ruh saya kiai. Jika ada kiai, saya mohon petunjuk dan izin kiai untuk mencarikannya." Tanpa berpikir panjang, Mbah Khalil langsung memanggil Mbah Hasyim yang ada di belakang rumah beliau yang sedang mengurusi kuda. Spontan Mbah Hasyim yang mendengar suara gurunya memanggil langsung lari tunggang langgang menghadap sang guru. "Iya kiai, jenengan manggil saya?" Mbah Khalil menjawab, "Ya." Tanpa banyak tanya lagi, Mbah Hasyim langsung diam merunduk. Lalu Mbah Khalil berkata kepada tamu beliau, "Ini dia calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu." Tamu pun terkejut tegang dan tak habis pikir sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya sih santri belasakan seperti ini akan mengurus pesantrenku? Saya tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya." Di sisi lain Mbah Hasyim pun terkejut pula sambil bergumam dalam hatinya, "Masa iya ya Mbah Khalil tega akan menjodohkan saya dengan putrinya ulama yang begitu mulia dan santrinya banyak dan berwibawa serta alim?" Mbah Khalil lalu menyambung dawuhnya apa yang keduanya pikirkan. "Sudahlah, kamu, para tamu pulang saja dan siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akan nikah dilaksanakan. Dan kamu Hasyim, kembali ke belakang." Mbah Hasyim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati yang risau. Pikiran kacau balau dan perasaan galau, sembari bertanya-tanya dalam hati kecilnya, "Bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya? Atau paling tidak menawarkannya?" Gundah gulana, bimbang, ragu, dan bingung terus berkecamuk dalam pikiran Mbah Hasyim. Di saat-saat seperti itulah hidayah Allah ditampakkan. Mbah Hasyim teringat di mana suatu hari saat Mbah Khalil molang kitab, beliau dawuh sederhana saja, "Barang siapa di antara kalian
yang ingin tercapai hajatnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Dan pada waktu ijabah sangat dianjurkan, yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh. Saat malam, kira-kira jam 12 malam, Mbah Hashim melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu, yaitu membaca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Dan menjelang subuh, beliau ketiduran. Dan hal ajaib di mana dalam mimpi tidur sekejapnya, beliau bermimpi bertemu Imam Al-Bukhari dan mengajarkan kepada beliau hadis sahih selama 40 tahun lamanya. Lalu beliau terbangun serta terkejut, tidak percaya atas mimpinya itu. Di malam yang kedua terjadi lagi. Dalam mimpinya, beliau bertemu Imam Asy-Syafi'i dan mengajarkan kepada beliau kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i sendiri, Hanafi, Maliki, dan Hanbali selama 40 tahun lamanya. Di malam yang ketiga, beliau bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengajarkan beliau kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun. Setelah beliau terbangun, beliau terkejut dan bertanya dalam pikirannya apa makna dari semua mimpi ini. Keesokan harinya beliau hendak bertanya kepada gurunya, namun tidak ada kesempatan karena beliau justru disuruh siap-siap berangkat ke rumah calon mertua untuk melangsungkan akad nikah. Lalu keduanya pun berangkat hingga di tempat tujuan, langsung dilakukan akad nikah. Selesai itu Mbah Khalil akan pulang ke Bangkalan. Sepatah kata pun tak ada yang keluar terucap dari Mbah Khalil, mulai dari Bangkalan hingga sampai di tempat akad pernikahan. Baru Mbah Khalil hendak pulang, beliau dawuh kepada Mbah Hashim lalu kepada mertuanya, dan disaksikan banyak santri dan tamu undangan. Lalu Mbah Khalil berkata, "Hashim, jangan nyeleweng-nyeleweng ya. Ibadah ikut yang dicontohkan Nabi melalui ulamanya, dan ikutilah ulamanya Allah agar selamat. Allah pasti bersamamu." Lalu setelah itu Mbah Khalil bicara kepada mertua Mbah Hashim, "Jangan ragu dengan Hashim. Dia sudah ngaji 120 tahun lamanya." Saat itu Mbah Hashim, mertua, dan para tamu tidak begitu paham serta kebingungan untuk menafsirkan dawuh dari Mbah Khalil, karena mereka berpikir ini gak masuk akal. Kapan ngajinya sampai 120 tahun sementara usia beliau belum sampai 50 tahun. Lalu Mbah Khalil pun balik ke Bangkalan. Esoknya Mbah Hashim diuji mertuanya sembari ingin membuktikan sealim apakah menantunya yang dijagokan gurunya itu. Dan beliau pun dengan agak gugup berada di masjid, sementara di tempat yang biasanya mertuanya duduk sudah disediakan 2 kitab tafsir dan hadis. Tanpa ditanya, si santri pun dan ustadz memberitahukan batas yang harus diajarkan dan dibaca. Nah, keajaiban pun dimulai. Tanpa harus menengok apalagi memegang kitabnya, Mbah Hashim langsung membaca dengan fasih dan hafal di luar kepala, serta membahasnya layaknya masyayikh yang sudah kenyang dengan segudang ilmu. Tak satu pun ada yang salah. Ustadz dan santri senior yang tidak yakin dengan kemampuan beliau pun menjadi takjub. Begitu pula mertuanya yang mengintip dari celah jendela rumahnya pun ikut takjub. Dari hari itu hingga seterusnya, Mbah Hashim lah yang mengulang semua kitab-kitab klasik yang tebal dari berbagai cabang ilmu agama Islam. Itulah beberapa karomah Mbah Khalil kepada Mbah Hashim, dan masih banyak lagi karomah-karomah beliau kepada santri-santri beliau yang lain. Semoga Allah senantiasa mengalirkan tetesan-tetesan barokah dan manfaat dari beliau-beliau ini kepada kita dan anak cucu kita, sehingga kita tetap berada di jalur yang diperjuangkan para kiai. Nah, demikian kisah ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton juga video-video lainnya dari Sing Penting Ngaji. Terima kasih.